Usung Anies Baswedan, Nasdem dinilai tunjukkan tanda-tanda putus asa. Baru nyadar, Palo Alto menyesal gegara kesalahan fatal. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Terkait dengan Partai Nasdem yang sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda putus asa selama mengusung sosok Anies Baswedan. Ya, setelah banyak sekali tokoh nasional yang menolak untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan ya, nampaknya Partai Nasdem pun sekarang sudah mulai ketar-ketir dengan calon yang diusung untuk pemilu di 2024. Dan hal ini terlihat dari apa yang telah disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Nasdem, yaitu Effendi Khoiri. Nah, jadi ya, Effendi Khoiri ini sempat mengaku khawatir. Nah, khawatirnya karena apa? Ternyata Nasdem ini khawatir karena melihat survei suara Anies Baswedan yang semakin tergerus oleh dua bakal calon presiden lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Mungkin kita perlu siapkan perdebatan antara saya dengan ahli strateginya Nasdem. Siapa, Bang? Ya, siapalah gitu ya, untuk membedah strategi Anda itu benar atau tidak. Gitu. Nah, ini di belak-belakan nih, nanti nih kita siapin ya. Kita siapin. Karena menurut saya ini strateginya salah gitu loh. Antitesis. Begitu meledak antitesis, posisi Nasdem yang berada di dalam pemerintahan bingung. Gue kok ada di dalam, padahal gue antitesis. Kalau berani itu harus ada penegasan. Oh, dianya. Ya kan gini, Anda mau ke sana, ya kan, orang lain mau ke sana. Waktu orang mau ke sana, Anda mau ke sana itu, Anda harus bilang, saya mau ke sana, nggak ke sono lagi. Ini enggak. Anda bilang Anda mau ke sana, tapi Anda ke sono gitu. Ini berarti nih, Bang, mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu gitu, termasuk Nasdem sendiri gitu. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal, dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Sehingga ya kita belajar dari kejadian ini bahwa dalam politik sebuah pilihan, sebuah jalan yang kita pilih harus konsisten, jelas, tegak lurus, dan tidak bermain dua kaki, karena tidak semua pihak mampu untuk bermain dua kaki secara cantik. Pegiat media sosial Yusuf Dundu mengungkapkan bahwa Partai Nasdem telah menunjukkan tanda-tanda putus asa mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini terlihat setelah banyak tokoh nasional yang menolak menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Lebih lanjut, menurutnya sekarang Partai Nasdem sedang ketar-ketir dengan Anies berdasarkan pernyataan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Effendi Khoiri atau akrab disapa dengan Gus Coy. Yusuf pun mulai mengungkapkan pernyataan Gus Coy bahwa berdasarkan survei, suara Anies tergerus oleh bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto di wilayah Jawa Timur serta di Jawa Tengah. Bahkan Effendi Khoiri ini juga mengakui bahwa saat ini suara Anies Baswedan belum cukup signifikan untuk di dua provinsi yang semestinya menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan presiden tersebut. Nah, saya sempat bilang kalau Nasdem mungkin tidak begitu yakin kepada Anies saat ini. Tujuan Nasdem sebenarnya hanya satu, yaitu lolos ke Senayan. Bukankah tujuan parpol adalah itu, sekaligus ada kadernya yang jadi menteri? Sayangnya Nasdem belum mendapatkan hasil atau return of investment yang diharapkan. Nasdem tetap berada di jurang elektabilitas yang rendah. Anies bukan pendongkrak Nasdem, tapi menjadi beban yang makin berat bagi Nasdem. Saya tidak peduli apa yang akan dilakukan oleh Nasdem. Yang jelas, Nasdem salah besar saat memutuskan mengusung Anies. Anies bukan pembawa perubahan, tapi pembawa kehancuran. Anies hanyalah kendaraan politik yang ditumpangi oleh orang-orang haus kekuasaan yang selama ini gerak-geriknya dibatasi ketat selama Jokowi berkuasa. Nasdem tidak mungkin tidak menyadari ini. Nasdem seperti sedang memelihara anak kucing yang nantinya bisa jadi harimau besar yang menerkam balik. Nasdem ini nyatanya terlalu nekat. Lagian Anies juga tidak peduli apakah dia ditumpangi atau ditunggangi atau disetir. Tidak peduli siapa yang mendukung asal dia jadi presiden. Mau jadi gubernur aja Anies berani berbohong dan menjual janji mulu, apalagi mau jadi presiden. Apa sih yang tak akan dia gadaikan?
Jadi presiden itu keren dan membanggakan. Belum lagi banyak peluang besar terbuka jika jadi presiden. Anies adalah jalan membuka peluang negara ini dikuras dan diperas habis-habisan oleh kelompok yang munafik. Terlebih posisi Nasdem semakin hari semakin was-was. Melihat situasi politik yang ada, terdapat potensi bubarnya KPP di tengah pendekatan yang dilakukan oleh AHY dan Puan Maharani yang pastinya direstui oleh SBY. Partai Demokrat sangat mungkin hengkang karena proposal mereka untuk mengusung AHY sebagai cawapres tak kunjung digubris oleh koalisi Anies. Sampai Anies pulang haji, pengumuman cawapres belum juga hadir. Anies ini seolah masih mencari sosok cawapres dengan pergi ke Kabupaten Pangandaran menemui mantan Menteri KKP Susi Pujastuti. Jika Demokrat benar-benar hengkang sama saja dengan kegagalan Anies menjadi capres dan menampar telak Nasdem. Pasalnya modal suara KPP tak akan melampaui ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold tanpa Demokrat. Bila Demokrat memang jadi pindah ke PDIP, praktis koalisi perubahan tidak memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Ini artinya Anies dan Surya Paloh akan berpeluang menjadi gelandangan politik. Sangat sulit mencari parpol lain yang mau dan mampu mendukung Anies mendapatkan tiket pilpres. Saya tidak yakin akan ada partai yang mau bergabung ke koalisi Anies jika Demokrat hengkang. Menurut saya, partai-partai yang belum berkoalisi saat ini punya kecenderungan dekat dengan Jokowi. Jadi tahu kan bagaimana endingnya? Lantas, bagaimana menurut Anda? Dibongkar Denny Siregar, stigma kental Anies sebagai bapak politik identitas bikin para bohir berpikir ulang biayai Anies nyapres? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Siapa bilang Anies Baswedan tidak lagi menggunakan politik identitas seperti pada saat dia mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta tahun 2017? Beberapa kelompok Anies menolak. Bahkan ada yang membantah Anies bukan tokoh politik identitas berbasis agama. Tapi itu kan penolakan yang tidak sesuai dengan realita dan fakta. Dan sekarang pada saat dia safari politik di mana-mana, orang juga mengatakan, wah Anies bukan menyebarkan politik identitas. Dan dengan kondisi survei Anies Baswedan yang terus turun dan stigma yang menempel di Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas, jelas bohir-bohir di Pilpres berpikir ulang untuk masuk dan membiayai pertarungannya Anies. Nasib Anies Baswedan memang di ujung tanduk sekarang. Kesana salah, kesini tambah salah. Makanya dia nggak memutuskan apa-apa. Karena memang karakternya begitu juga sejak dulu. Kurang tegas, kurang berani, hanya bisa bermain dengan kata-kata. Jadi pas banget lah judul timeline kali ini. Anies bingung, Anies pun linglung. Saya masih punya banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya, jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Teman saya bengong. Saya juga bengong. Kami semua bengong. Indonesia jangan sampai bengong. Apalagi kalau sampai urusan pemimpin tertinggi, Indonesia kudu cerdas, waras, dan berkualitas. Pegiat media sosial Denny Siregar memprediksi biaya untuk Pilpres 2024 bagi para calon presiden seperti bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Denny Siregar mengatakan pada tahun 2019, biaya untuk Pilpres mencapai nominal 7-8 triliun rupiah, dan pada 2024 diprediksi naik menjadi 10-12 triliun rupiah untuk memenuhi sejumlah kebutuhan seperti kampanye, bayar saksi di TPS, dan lain-lain. Sehingga capres yang akan maju tidak cukup bermodal semangat, harus mempunyai modal yang kuat. Lebih lanjut menurut Denny, para bohir berpotensi tidak mau membiayai Anies untuk maju Pilpres 2024 karena dua alasan, yaitu elektabilitasnya dalam survei terus menurun dan cap bapak politik identitas sejak Pilkada DKI 2017 silam. Hal ini jelas, bohir-bohir di Pilpres 2024 akan berpikir ulang untuk masuk dan membiayai pertarungan Anies.
Contoh saja Yusuf Kala atau JK, salah satu boy Anies dan juga mentor Anies ini secara terang-terangan tidak akan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dari awal, memang sudah banyak penolakan terhadap Anies yang tidak sebanyak yang terjadi pada Pak Jokowi waktu itu. Sikap anti terhadap Pak Jokowi justru banyak dilakukan di masa kampanye, bahkan hingga sekarang. Penerimaan terhadap Pak Jokowi juga lebih umum, sementara Anies lebih tersegmentasi, yang mana hal tersebut tentu akan membatasi pergerakan Anies melangkah ke depan. Nah, agaknya itulah yang patut dipertimbangkan oleh para boy-boy Anies termasuk JK, bahwa mendukung Anies belum sudah dihadapkan pada penghalang besar. Potensi Anies sudah mentok, tidak punya cukup isu sebagai modal setahun ke depan demi memantapkan dirinya. Belum lagi ampas dari politik identitas lalu, serta juga dari peta persebaran yang diperkirakan sebagai daerah penerima Anies. Misalnya di Pulau Jawa, Anies hanya kuat di sebagian bagian barat, sementara seperti diketahui Jawa adalah kunci. Di luar Jawa palingan di sebagian Pulau Sumatera, sebagian Kalimantan dan Sulawesi, bagian timur Indonesia berat untuk menerima Anies. Jika para bohir ini hengkang dan tidak lagi mendukung Anies, kemungkinan besar Anies akan gagal menjadi capres. Karena duit Anies gak bakal cukup untuk memenuhi biaya pemilu 2024 nanti yang ditaksir mencapai 10 triliun rupiah. Tentu saja gerakan khilafah dan politik identitas memang akan gencar dilakukan relawan Anies dalam Pilpres 2024. Sikap waspada gerakan khilafah dan strategi politik identitas harus dilakukan karena relawan Anies sudah bergerak di Lampung. Ken Setiawan ingatkan waspada khilafah dan politik identitas. Karena di Lampung, relawan Anies gencar mengajak pilih Anies dengan janji berdirinya sistem khilafah di Indonesia. Peristiwa Pilkada DKI 2017 tentu akan terulang kembali. Dari masjid seruan pilih Anies akan dilakukan, termasuk mendiskreditkan rival politik. Tanpa sikap tegas Dewan Masjid Indonesia atau DMI, bukan mustahil strategi kemenangan Pilkada DKI akan ditiru dalam Pilpres 2024. Relawan Anies Baswedan sendiri, seperti Ormas Bang Japar atau Kebangkitan Jawara dan pengacara, juga sudah bertekad akan merebut kekuasaan dan usir anti-khilafah dari Indonesia. Relawan Anies Bang Japar bertekad merebut kekuasaan dan usir para anti-khilafah. Relawan Anies Bang Japar pun yakin kemerdekaan RI dari Allah, karena itu khilafah harus berdiri. Bahkan Ketua Umum Ormas Bang Japar, relawan Anies, adalah Fahira Fahmi Idris, anggota DPD Putri politikus Golkar dan mantan Menteri Perindustrian era SBY, Fahmi Idris. Ormas Bang Japar atau Kebangkitan Jawara dan pengacara karena suami Fahira adalah Adwin Rahadian, seorang pengacara yang dikenal dekat dengan para Jawara Banten dan Betawi. Jadi wajar jika para bohir ini pada mundur mendukung dan membiayai Anies karena polarisasinya yang tinggi dan tingkat menangnya sangat rendah. Jika sudah begini, bisa jadi Anies gagal menjadi capres di 2024. Jadi, bagaimana menurut Anda?